Malah hebatnya orang beriman dalam musibah pun ia bersyukur. Karena ia cerdas memahami hakikat kehidupan ini. Karena bagi orang beriman apapun yang terjadi adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak rapuh, tidak cengeng, tidak mau mendramatisir keadaan. Hati yang jernih, yang penuh dengan ma'rifatullah, membaca semuanya adalah gerak Allah yang membuat dia sujud tersungkur, terkagum-kagum kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua peristiwa apapun yang terjadi. Ajaib lagi. Orang beriman itu kalau diuji dengan musibah, mereka sabar. Karena Allah sedang mengujinya. Karena di balik ujian, naik kelas, naik makom. Mau lulus sekolah, ada ujian. Dia tahu Allah ingin menaikkan makomnya. Dia tahu musibah itu adalah kasih sayang Allah. 3 sholawat Allah dalam Al-Quran. Hanya pada 3 hamba pilihannya. Yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat berselawat. Orang-orang beriman diperintahkan untuk berselawat bersalam. Rahmat Allah untuk Nabi Muhammad, doa malaikat, dan doa-doa terima kasih hamba-hamba beriman yang menteladani Rasulullah SAW. Lalu Allah berselawat kepada hamba-hamba Allah yang banyak berzikir. Yang dunia ini menjadi majelis zikir baginya. Di mana, kapan, bagaimanapun ia berzikir, karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semuanya adalah gerak-gerik Allah. La ara syai'an illa rabbal alamin. Tidaklah aku melihat kecuali semuanya adalah gerak Allah. Itu yang membuat dia terkagum-kagum kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Dia tahu. Karena itulah Allah berselawat kepada hamba yang banyak berzikir ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allahu akbar. Allah merahmati hamba yang banyak berzikir, yang selalu berzikir pagi, petang. Turun rahmat Allah pada hamba yang banyak berzikir. Bahkan jasa yang berzikir terlalu besar. Kiamat tidak terjadi karena masih ada hamba yang berzikir. Kalau sudah tidak ada hamba yang berzikir, kiamat terjadi. Kemudian yang ketiga, sholawat Allah, rahmat Allah. Di sini kita akan paham bahwa di balik musibah, sakit, bencana, rahmat Allah yang sangat besar. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba yang beriman. Kalam Allah surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti uji kalian bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti kami uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut. Takut miskin, takut susah, takut sakit, takut menderita, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang sabar, yang mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dengarkan. Merekalah mendapat salawat dari Allah. Subhanallah. Idza ahbabtu abdi ibtalaituhu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bila aku cinta pada hambaku, aku uji dia. Bahkan dalam hadis qudsi, kepada hamba yang beriman, yang saleh, yang taat. Ini taat. Dia tidak maksiat. Dia tidak berbuat zalim. Dengarkan. Dalam hadis qudsi. Tak kala aku saksikan hambaku bati'an ilayya. Lambat mendekatiku. Lau bin nawafil. Walaupun dia sudah tahajud, duha, rajin ke masjid, terjaga wudunya, amalan sunnah baginya wajib. Tapi menurut Allah masih lambat. Masih lambat. Bati ilayya. Dia masih lambat mendekat padaku. Maka aku pecut dengan kudatangkan musibah kepadanya. Hingga dia sabar. Hingga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi hamba yang sabar tidak ada hitungannya. Allahu Akbar. Sudah uncountable. Triliunan lebih nilai bagi hamba yang sabar. Siapa yang ingin musibah? Siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin bencana? Tidak ada. Tapi Allah menghendaki itu. Karena Allah ingin ia dekat dengan Allah. Atau karena Allah ingin berjumpa dengannya. Dia kekasih Allah. Allah ingin istirahatkan dia dengan kematian. Dengan mati dia istirahat ibadahnya. Dia istirahat dari sholat malamnya. Dia istirahat dari jihadnya siang malam dalam berdakwah. Dengarkan. Al-khasi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Orang-orang yang sibuk amal saleh. Orang-orang sibuk dalam dakwah. Karena dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Maka kalau musibah kematian pintu berjumpa dengannya, itulah pintu kebahagiaan. La aral mauta ila sa'adah. Tidaklah orang beriman melihat kematian kecuali pintu kebahagiaan. Al-mautu rahatul mu'minin. Mati itu istirahatnya orang beriman. Inna mautal faja'ati rahmatul mu'minin. Mati mendadak adalah rahmat bagi orang beriman. Mati diawali dengan kesakitan adalah ampunan dosa untuk hamba yang beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dunia ini sebentar. Apa susahnya sabar sebentar? Ad-dunya mudah. Dunia ini sesaat. Ila abiri sabil. Apa susahnya sabar sebentar? Surga itu hadiah bagi hamba Allah yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sukses bagi hamba-hambaku yang sabar. Apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya bangun sholat malam? Apa susahnya berjamaah di masjid? Apa susahnya jujur sebentar? Toh tidak lama. Kehidupan akhirat adalah hidup yang panjang. Jangan digadaikan untuk mencari enak sesaat lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Karena itu orang beriman Allah tujuannya, orientasinya akhirat. Itu yang membuat dia sabar. Sabar dalam taat. Sabar dalam menjauhi maksiat. Sabar dalam bersyukur. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tingkat takwa yang paling tinggi adalah sabar dalam istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sabarlah. Kuatkan sabar kalian. Dan teruslah kalian bersabar. Bertakwalah, niscaya kalian akan sukses dunia akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirkan hati. Doa di hari Jumat adalah doa yang mustajab. Apalagi antara khutbah dan sholat Jumat. Ada satu waktu doa yang tidak ditolak oleh Allah sama sekali di hari Jumat. Itu adalah doa antara khutbah